Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Muhammad Alfian. Di materi kali ini kita akan membahas ke chapter selanjutnya, yaitu tentang ekuitas. Kita akan membahas sebanyak 2 video nanti ya, akan aku bagi menjadi 2 bagian. Yang part pertama aku akan bahas terkait ekuitas secara penuh. Akan banyak pembahasan terkait saham-saham di video yang ini, dan nanti di pembahasan yang selanjutnya, yang part 2, aku akan membahas tentang bagi hasil atau yang biasa disebut dengan dividen gitu ya. Nah, langsung saja ke video yang kali ini. Kita akan membahas terkait ekuitas perusahaan dan bagaimana klasifikasinya di dalam perusahaan, serta bagaimana sih jurnalnya kayak gitu. Lanjut ya. Nah, di ekuitas ini aku akan memfokuskan materinya ini untuk perusahaan korporasi atau yang biasa juga disebut dengan perusahaan terbatas atau PT ya. Jadi bukan perorangan maupun persekutuan gitu. Kalau untuk perorangan, ekuitas hanya terdiri dari satu, yaitu modal dari si pemilik gitu ya. Dan kalau untuk persekutuan adalah gabungan dari modal-modal beberapa pemilik gitu. Sedangkan untuk korporasi sendiri nanti ekuitasnya akan terdiri dari lembar-lembar saham kayak gitu ya. Jadi perbedaannya di situ, dan kita akan fokus di korporasi dan bagaimana sih klasifikasinya di dalam saham yang ada di korporasi itu. Kita lanjut. Dan ini adalah prosedur pendirian dari perusahaan terbatas ya, atau korporasi yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya. Itu didirikan minimal 2 orang yang memiliki bagian saham dengan akta notaris. Jadi harus ada minimal 2 orang. Nggak boleh 1 orang. Kalau 1 orang namanya perusahaan perorangan. Nah, untuk PT ini minimal 2 orang dan harus terdiri dari saham gitu ya. Bukan modal-modal para pemiliknya doang gitu, tapi harus terdiri dari saham. Terus perusahaan harus mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian perseroan terbatas setelah akta pendirian ditandatangani oleh notaris. Nah, untuk materi bagaimana pendirian PT itu mungkin bisa dibaca di materi hukum ya. Yang kita akan bahas di sini adalah terkait akuntansinya. Nah, ini adalah komponen dari ekuitas perusahaan terbatas atau korporasi. Itu ada yang disebut dengan modal disetor atau contribute capital yang terdiri dari saham biasa dan juga saham preferen, plus agio saham ya, atau kelebihan dari nilai par gitu ya. Nanti akan kita bahas apa itu agio saham di slide selanjutnya. Terus juga ada tambahan dari laba ditahan, ini adalah keuntungan tiap tahunnya yang tidak dibagikan ke dalam dividen. Terus dikurangi dengan saham treasury. Saham treasury ini adalah saham biasa yang sudah diterbitkan, dibeli kembali oleh perusahaan atau buyback gitu ya, disebutnya saham treasury. Terus ada laba komprehensif lain. Nah, ini juga terkait materi nanti. Terus dan kepentingan dan pengendali. Kita lanjut. Nah, terus ini adalah prosedur penerbitan saham. Prosedur penerbitan saham itu yang pertama ada tahap persiapan seperti RUPS dan juga menunjuk penjamin emisi. Terus tahap kedua itu ada tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran, yaitu otorisasi oleh Bapepam LK. Terus ada tahap penawaran atau penjualan saham ya, baik di pasar premier atau pasar sekunder. Terus juga ada tahap pencatatan saham di bursa efek. Nah, tapi yang aku mau bahas di sini bukanlah terkait bagaimana sih prosedurnya ini gitu ya. Tapi yang aku mau bahas adalah bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan prosedur ini dicatat gitu ya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan saham yang tadi terkait prosedur yang 4 ini itu akan dimasukkan ke dalam ini. Kita akan fokus ke share premiumnya gitu ya. Jadi biaya-biaya yang terkait penerbitan saham mulai dari persiapan, pengajuan, penawaran sampai pencatatan itu akan kita catat ke dalam share premium. Jadi share premiumnya kita kurangi di sebelah debit gitu ya. Jadi kita mencatatnya bukan beban gitu, bukan beban persiapan, bukan beban pengajuan, bukan beban penawaran, dan juga bukan beban pencatatan. Tapi kita masukkan ke share premium di sebelah debit kayak gitu. Oke. Seperti apa sih biaya-biayanya gitu ya. Nah, di sini ada nih ya. Ada biaya penjamin emisi, biaya akuntansi, biaya hukum, biaya percetakan, dan juga biaya pajak yang terkait keempat ini ya, terkait penerbitan saham itu. Nah, lalu jika ada di dalamnya seperti biaya manajemen gitu ya, manajemen di dalam perusahaan sendiri, internal perusahaan, itu tidak akan dimasukkan ke dalam
share premium tadi, tapi langsung masuk ke biaya manajemen gitu ya. Jadi biaya manajemen itu di luar dari biaya penerbitan saham. Kita lanjut. Nah, terus di saham ini ada yang disebut dengan nilai par gitu ya. Nilai par saham ini tidak ada hubungannya dengan nilai wajar gitu ya. Jadi nilai par dengan nilai wajar itu beda gitu. Terus penerbitan saham dengan nilai par yang saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Terus di sini ada share preference atau share ordinary dan juga ada share premium gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk share preference dan share ordinary. Share preference dan share ordinary ini adalah nilai par dari saham itu. Sedangkan share premium adalah nilai kelebihan atas nilai par gitu ya. Misal perusahaan kan awal-awal nerbitin saham, misal dia menjual dengan harga $10 per lembar gitu ya. Maka nilai $10 itu akan menjadi nilai par misal gitu ya. Nah, maka nanti ketika udah masuk ke pasar sekunder gitu ya, misal dia dijualnya kan udah melalui mekanisme penawaran dan permintaan ya gitu. Jadi misal pas dijual di pasar sekunder harganya bisa lebih mahal atau bisa juga lebih murah gitu ya. Nah, jika dia lebih mahal itu dia akan masuk ke dalam share premium kayak gitu. Jika lebih mahal dari nilai parnya. Jadi kelebihan atas nilainya itu masuk ke share premium, sedangkan nilai parnya itu masuk ke share preference dan juga share ordinary. Nah, jika di bawah nilai par itu akan ada yang namanya kewajiban kontingensi. Nah, kita tidak membahas kewajiban kontingensi di materi intermediate ini ya. Jadi kita akan fokus ke yang ada share premiumnya tadi kayak gitu. Jadi share preference dan share ordinary ini adalah atas nilai par, sedangkan share premium ini adalah atas kelebihan dari nilai par yang biasanya itu dipengaruhi oleh permintaan maupun penawaran di pasar sekunder ya, yang mana harga saham itu bisa berubah-berubah gitu ya, bisa di atas nilai par gitu. Oke, kita lanjut. Nah, saham tanpa nilai par. Nah, bisa juga saham itu tanpa nilai par ya. Saham tanpa nilai par harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham gitu. Jadi kalau saham tanpa nilai par gitu ya, jadi tidak ada nilai yang dikhususkan untuk menjadi nilai par lah istilahnya. Maka saham yang dicatat ke dalam share preference maupun share ordinary itu adalah saham yang pertama diterbitkan saat belum ada agio saham gitu ya. Jadi saat penerbitan saham pertama kita nerbitin dengan harga $20 misal. Terus saat penerbitan kedua kita menerbitkan dengan harga $30 gitu ya. Maka yang $20-nya itu kita masukkan ke dalam share preference dan share ordinary, tapi yang $10-nya kita masukkan ke dalam share premium. Jadi kita ngikutin nilai yang saat saham pertama itu diterbitkan jika saham itu tidak memiliki nilai par. Kayak gitu ya. Jadi intinya kalau dia tidak ada nilai parnya, kita menganggap nilai yang awal diterbitkan itu adalah nilai par sahamnya itu. Sehingga kelebihan dari nilai yang awal diterbitkan itu akan menjadi saham premium. Kita tahu share premium. Nah, tapi kadang perusahaan juga menentukan ya nilai yang ditetapkan gitu. Jadi walaupun dia nggak ada nilai parnya, biasanya perusahaan sudah menentukan nih segini loh yang harus masuk ke share preference dan juga share ordinary. Selebihnya akan masuk ke share premium. Bagaimana cara pengerjaannya kita lihat langsung contoh soal saja. Nah, ini saham tanpa nilai par nih ya. Misal dia PT ABC memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT ABC menerbitkan 200 saham ya, 200 saham dengan harga 1000 per lembar, maka kita harus mencatatnya cash 200.000, share ordinary 200.000 gitu ya. Jadi langsung aja dikali 200 dikali 1000, jadi 200.000. Nah, jika nanti dia nerbitin lagi nih, seandainya dia nerbitin lagi yang kedua kali dengan harga 1.500. Nah, maka yang 1000-nya ini masuk share ordinary, nanti yang 500-nya masuk share premium kayak gitu. Jadi ngikutin penerbitan saham yang pertama kayak gitu ya, jika dia tidak ada nilai par. Tapi perusahaan bisa juga melakukan seperti soal yang di bawahnya. Tetapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan gitu ya. Jadi perusahaan sudah menetapkan nih berapa sih yang harusnya masuk ke share ordinary dan berapa yang masuk ke share premium gitu ya. Di sini telah menetapkan 800. Artinya 800 itu harus masuk ke share ordinary dan yang 200-nya masuk ke share premium kayak gitu ya. Maka 800 kita kali dengan 200 saham dapat 160.000 ya. Ini yang ini. Yang 200 saham ini kita kali dengan 800,
itu masuk 160.000, maka sisanya yang 200 ya kan. Harganya kan 1.000 ya. 1.000 dikurangi 800 kan masih ada 200. Maka 200 dikali 200 40.000 itu masuk ke share premium gitu. Kita lanjut ya. Sekarang saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, jadi saham ini bisa juga diterbitkan nggak sendirian nih. Dia bisa bebarengan diterbitkan dengan sekuritas lain. Misal dengan debt gitu ya, dengan utang atau dengan obligasi gitu ya. Bisa juga dengan saham preferen gitu. Jadi saham ordinary kita terbitkan bebarengan dengan saham preferen, itu juga bisa. Terus juga metode yang kita gunakan itu ada 2 metode bisa ya, ada metode proporsional dan juga metode penambahan atau incremental ya. Jadi ada 2 metode proporsional dan juga metode penambahan. Gimana cara pengerjaannya? Kita langsung ke soal saja. Nah, di sini saham diterbitkan dengan sekuritas lain dengan metode proporsional. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham. Saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajarnya 600 nih ya. Jadi kita harus hati-hati dalam pengerjaan, berapa nilai par dan berapa nilai wajar harus kita perhatikan. Terus serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan juga nilai wajarnya 1000 yang dijual dengan lamsam. Artinya 500 lembar saham tadi, 500 lembar saham biasa dan 200 lembar saham preferen ini dijual bebarengan dengan harga 400.000 gitu ya. Jadi dia tidak memperhatikan nilai wajarnya nih saat penjualan gitu ya. Tidak memperhatikan yang 600 dan 1.000 ini. Dia langsung aja jual secara lamsam. 500 lembar dan 200 lembar dijual tok 400.000 kayak gitu ya. Maka kita sendiri yang harus memproporsikannya nih. Berapa untuk saham biasa dan berapa untuk saham preferen gitu ya. Cara pengerjaannya adalah pertama, saham biasa dan juga saham preferen kita kalikan dengan nilai wajarnya masing-masing. Yang saham biasa 500 ya, kita kali dengan 600 gitu kan nilai wajarnya ya. Terus saham preferen 200 kita kali dengan 1000 gitu. Nah, perhatikan ya, nilai wajar, jangan sampai salah ambil, nilai wajar. Terus dapatlah totalnya 300.000 dan 200.000. Lalu kita proporsikan 300.000 itu berapa persen, 200.000 itu berapa persen gitu ya. Maka dapat 300.000 ini 60% dan yang 200.000 ini adalah 40% kayak gitu ya. Setelah dapat proporsinya masing-masing, terus kita alokasikan nih 400.000 tadi ke dalam masing-masing gitu ya. Jadi saham biasa yang 400.000 ini kita kali dengan 60%, terus saham preferen juga kita kali dengan 40%. Dapatlah proporsi untuk saham biasa 240.000, saham preferen 160.000 kayak gitu ya. Lalu bagaimana jurnalnya? Cekidot. Nah, jurnalnya adalah seperti ini. Kasnya 400.000 ya, karena kita menerima uang senilai 400.000, sudah benar. Terus share capital preferen dan juga share capital ordinary itu kita kali dengan nilai par. Jangan lupa ya, nih nilai par. Aku tunjukin nilai par. Nah, yang 100 ini dan juga yang 200 ini gitu. Jadi share ordinary dan juga share preferen gitu ya. Itu kita masukin yang bentar maaf, ini slide yang beda ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang 100 ini dan juga dengan yang 200 ini ya. Jadi kita tetap memakai yang nilai par untuk jurnal share capital preferen maupun ordinary. Nah, terus gunanya 240.000 dan 160.000 ini apa? Ini kita gunakan untuk menghitung share premiumnya gitu ya. Jadi untuk share kapitalnya kita tetap mengkalikannya dengan nilai par. Nah, untuk 240 dan 160.000 ini untuk menghitung share premiumnya kayak gitu. Ini ya. Share kapitalnya ini kan tadi harga 200, kita kali dengan 200 lembar saham dapat 40.000. Nah, karena tadi kita dapat harganya adalah 160.000 ya untuk share capital preferen, maka 160.000 ini kita kurangkan dengan 40.000, maka sisanya kita masukkan ke dalam share premium kayak gitu. Jadi sisanya masuk ke share premium kayak gitu. Terus yang share capital ordinary kan 500, harga parnya 100, maka dapat nih 50.000 gitu kan ya. Nah, yang 240.000 tadi kita kurangkan dengan 50.000 nih yang masuk ke kapital, maka sisanya akan masuk ke dalam share premium kayak gitu.
yaitu senilai 190.000. Lanjut ya. Nah, kalau masih belum paham, kita lanjut dulu. Coba kita pahami di materi yang ini. Nah, di sini PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajarnya 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajarnya tidak diketahui dan dijual dengan lamsam. Nah, kalau salah satu nggak diketahui gitu ya, maka kita cari dulu yang diketahui. Nah, contohnya tadi saham biasa. Saham biasa itu kan 500 lembar, kita kali dengan harga wajarnya nih 600, dapatlah 300.000 gitu ya. Maka 300.000 full itu akan masuk ke dalam saham biasa gitu ya. Nih, jadi 300.000 ini full akan masuk ke dalam saham biasa. Maka saham preferen karena tidak diketahui nilai wajarnya, dia diambil aja sisanya, yaitu yang 100.000 kayak gitu. Nah, lalu bagaimana jurnalnya? Sama kayak tadi jurnalnya. Kita kali dulu 500 lembar, kita kali dengan nilai par 100. Terus juga yang ini 200 lembar kita kali dengan 200. Itu untuk share kapital. Nanti kelebihannya kita akan masukkan ke dalam share premium. Seperti ini ya. Nah, kayak gini. Kasnya tetap 400.000, share kapitalnya kan tetap 40.000 ya. 200 dikali nilai par 200 itu 40.000, maka sisanya 100.000 kita kurangi dengan 40.000 itu dapat 60.000. Terus untuk share kapital ordinary 50.000 ya, kita kurangi dengan 300.000-nya kita kurangi dengan 50.000 itu dapat 250.000 untuk share premium ordinary. Kayak gitu ya, jika dia dengan sekuritas lain. Jadi pertama kita harus dengan memproporsikan nilai wajarnya. Setelah proporsi nilai wajarnya setelah selesai, barulah kita masukkan ke dalam jurnal kayak gitu. Tapi ingat, untuk share kapital tetap menggunakan nilai par, kelebihan dari itu baru masuk ke share premium. Terus ini ada lagi saham diterbitkan dengan transaksi non cash gitu ya. Jadi kita nerbitin saham, tapi yang kita dapat bukan uang nih, bisa jadi barang gitu ya, atau bisa jadi sekuritas lainnya gitu. Jadi bisa macam-macam ya, tapi biasanya sih barang ya, entah itu rumah, tanah gitu ya, macam-macam. Atau bisa juga untuk membayar hutang gitu ya. Jadi utang, kita bayar utang tapi dengan cara menerbitkan saham, itu juga bisa. Tapi untuk materi yang itu udah kita bahas ya di materi bonds payable yang lalu. Jadi kita nggak bahas lagi sekarang, kita akan bahas jika dia diterbitkannya untuk transaksi non cash seperti harta ya, bukan hutang. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non cash pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima gitu. Jadi harus dengan nilai wajar atas barang atau jasa, bukan nilai wajar dari saham gitu ya. Harus diingat, ini harus banget diingat. Terus jika nilai wajar atas barang dan jasa itu tidak bisa diukur, baru nih boleh pakai nilai wajar dari saham gitu ya. Jadi yang utama adalah ini dulu nih, ini nomor 1. Nah, ini baru ini nomor 2 kayak gitu. Jadi harus ada prioritas ya. Kita harus pakai nilai wajar barang atau jasanya dulu. Terus baru kalau nggak ada, kita baru bisa pakai nilai wajar dari si saham itu sendiri. Lanjut. Ini contoh soal ya. Nah, saham diterbitkan dengan transaksi non cash. PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par 500 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar paten gitu ya, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar 750. Nah, karena paten yang nggak diketahui ini nilai wajarnya berapa, maka kita boleh nih pakai nilai wajar si saham yang 750. Maka pertama kita nggak boleh langsung kali dengan 750, kita dapetin dulu nilai parnya berapa, 20.000. 20.000 ini kita kali dengan 500, maka dapatlah share capital ordinary-nya adalah 1 juta. Ingat ya, share capital ini harus selalu memakai nilai par, nggak ada itu nilai wajar masuk ke share capital gitu ya. Kelebihan dari nilai par baru masuk ke share premium. Nah, karena nilai wajarnya 700 dan nilai parnya 500, maka senilai 250 itu akan masuk ke share premium ordinary. Berarti 250 kita kali dengan 20.000, dapatlah 500.000. Maka total paten senilai 1.500.000.
kayak gitu ya. Nah, ini adalah kasus jika nilai wajar patennya nggak diketahui nih, baru kita boleh pakai nilai wajar saham. Tapi kalau nilai patennya diketahui, kita nggak boleh pakai nilai wajar saham, seperti soal yang ini. Di sini dengan soal yang sama, dia nilai wajar patennya diketahui 1.200.000 gitu ya. Maka untuk 20.000 kali 500.000 ini akan tetap masuk ke share capital. Nah, patennya 1.200.000. Baru kelebihannya kita masukkan ke dalam share premium. Jadi kita harus mengutamakan nilai wajar paten, baru kalau nggak ada kita boleh memakai nilai wajar saham. Nah, gimana kalau dua-duanya nggak ada nih? Kita boleh menggunakan bantuan dari appraisal gitu ya, atau dari penilai gitu. Berapa sih nilai paten ini sebenarnya gitu? Kita baru boleh menggunakan bantuan dari penilai. Tapi kalau menurut akuntansi harus diutamakan terlebih dahulu nilai wajar dari paten, baru nilai wajar saham, baru yang ketiga kalau nggak ada lagi jalan kita baru boleh pakai penilai kayak gitu. Nah, contohnya di sini ya, dia tidak bisa nih diketahui kedua-duanya. Nah, di sini dia akhirnya meminta bantuan kepada konsultan independen ya, untuk menilai berapa sih harga nilai wajar paten ini. Dapatlah 1.250.000 gitu. Maka kita masukkan 1.250.000 ke dalam paten, 1 juta tetap ke share capital, maka share premiumnya adalah 250.000. Nah, terus ada juga nih yang namanya share split nih. Share split ini biasanya digunakan perusahaan untuk mengurangi nilai pasar saham. Jadi nilai pasar saham di pasar itu sudah terlalu tinggi gitu ya. Nilai wajarnya sudah terlalu tinggi sehingga banyak investor-investor dengan modal yang tidak terlalu tinggi itu tidak mampu membeli gitu ya. Sehingga bisa jadi nanti akan mengakibatkan permintaan dari saham itu turun gitu ya. Kalau permintaan turun kan otomatis nanti nilai sahamnya turun. Makanya perusahaan melakukan share split supaya banyak orang atau banyak masyarakat yang bisa membeli saham dia di pasar kayak gitu ya. Nah, tapi untuk share split ini kita tidak perlu menjurnal apapun, tapi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, share split ini akan mempengaruhi nilai par dari saham kita. Itu yang pertama, nilai parnya akan terbagi gitu ya. Dan juga jumlah lembar sahamnya akan memperbanyak gitu ya. Karena kan kita akan men-split si saham itu. Misal di sini adalah split 2 untuk 1. Berarti artinya yang tadinya satu saham itu akan menjadi 2 saham gitu ya. Misal satu saham itu harganya 200 ya. 200 harga sahamnya satu sahamnya 200. Nah, ketika dia mengadakan split 2 untuk 1, maka nanti akan berubah menjadi 2 saham tuh yang tadinya satu saham. Tapi nilai parnya akan kebagi 2 juga gitu ya. Berarti tadinya 200 berarti jadi 100 per sahamnya. Nah, itulah yang disebut dengan share split. Kita contohnya di sini ada ya. Jadi saham biasa dia 2 juta lembar nih, sahamnya ada 2 juta lembar, terus nilai parnya 200, di share split sama dia 2 untuk 1 gitu ya, 2 for 1, maka 2 juta ini akan berubah jadi 4 juta nih, jadi makin banyak ya, tapi nilai parnya akan semakin kecil, jadi 100 kayak gitu. Nah, jadi kan harganya lebih murah ya, harga per saham itu jadi murah, maka nanti harga saham di pasar masih bisa bersaing kayak gitu. Saya stop dulu bentar ya. Nah, kita lanjut. Kenapa aku bilang dia nggak perlu jurnal? Nah, teman-teman bisa lihat di perhitungan yang ada di 2 tabel ini ya. Kita bedakan sebelum dia split dan sesudah dia split. Tadinya kan 2 juta dengan nilai par 200.000. Maka kita kalikan 2 juta dengan 200 rupiah, maaf. 2 juta dengan 200 rupiah menjadi 400 juta rupiah gitu kan. Nah, dia split nih. Berarti kan lembar sahamnya jadi 4 juta, tapi nilai parnya jadi 100. Kita kalikan juga kan. Dia harganya menjadi 400 juta juga. Jadi nilainya sebenarnya nggak berubah gitu ya. Hanya komposisi di dalamnya saja yang berubah gitu. Untuk nilai tidak berubah. Makanya kita tidak memerlukan jurnal untuk share split. Kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut.
Nah, tadi kita udah bahas tentang saham biasa, sekarang aku mau bahas tentang share treasury atau kita pembelian saham kembali gitu ya. Jadi kita sudah menerbitkan saham itu, sudah ada di pasar sekunder. Nah, saham yang ada di pasar itu kita beli kembali gitu sama kita. Nah, tujuannya ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Itu bisa meningkatkan earning per share, terus juga bisa menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai, atau juga bisa untuk menggagalkan usaha pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham, itu bisa. Terus juga untuk mempengaruhi harga pasar juga dengan meningkatkan permintaan, itu bisa. Jadi motifnya bisa macam-macam ya untuk share treasury ini, jadi terserah perusahaannya. Tapi inti yang akan kita fokuskan di sini adalah seperti apa pencatatan akuntansinya. Reakuisisi saham yang telah dibeli kembali kemudian ditarik dan dijual kembali di masa depan. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pada pemegang saham. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dibaca juga terkait ini ya, dan juga bisa dipahami. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ya, mungkin kemungkinan gitu ya bisa masuk ke ujian terkait teori-teori kayak gini. Mungkin akan aku bahas sedikit. Untuk reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik kembali atau retirement dan dijual kembali di masa depan. Jadi si saham treasury ini kan kita beli kembali ya. Jadi saham treasury ini sebenarnya adalah saham yang kita beli kembali gitu. Nah, tapi saham yang udah kita beli kembali ini bisa loh kita jual lagi gitu. Jadi nggak selamanya kita keep gitu. Kita bisa jual lagi di pasar itu gitu ya. Jadi kita udah beli dari pasar, kita jual lagi ke pasar kayak gitu. Jadi ya bisa seperti itulah, bisa jual beli untuk saham treasury gitu. Terus untuk saham treasury ini tidak digolongkan ke dalam aset gitu ya. Jadi letak saham treasury ini kalau teman-teman lihat neraca gitu ya, neraca dia letaknya bukan bebarengan sama kas, peralatan, persediaan, bukan di situ letaknya. Tapi letaknya tetap berada di kolom ekuitas gitu ya. Jadi letaknya masih bebarengan sama share premium, share kapital gitu ya. Nah, disitulah letak dari share treasury. Cuman bedanya di sini dia akan mengurangi nilai aset bersih gitu ya. Jadi walaupun dia bukan ke dalam aset, tapi dia mengurangi nilai aset bersih. Artinya di kolom ekuitas letak dia bukan menambah ekuitas nih teman-teman, tapi mengurangi ekuitas kayak gitu. Paham ya? Jadi ketika share treasury itu ketika share treasury itu timbul gitu ya, artinya kan kita melakukan pembelian saham kembali. Nah, artinya kalau kita melakukan pembelian saham kembali, kita harus menjurnal share treasury itu di sebelah debit, bukan di sebelah kredit gitu ya. Kan kalau share kapital, share premium, kita menjurnalnya di sebelah kredit gitu ya. Tapi untuk share treasury, dia harus kita jurnal di sebelah debit kalau kita membeli kembali gitu ya. Kenapa? Karena dia bersifat mengurangi nilai aset bersih kayak gitu. Tapi ketika dia sudah kita jual kembali gitu ya, tadi kan kita beli kembali. Nah, share treasury yang udah kita beli kembali, kita jual kembali gitu. Maka kita harus mencatatnya di sebelah kredit kayak gitu. Nanti lebih lengkapnya di jurnal aja ya, kita latihan jurnalnya. Tapi intinya gitu, share treasury itu bukan aset dan dia di kolom ekuitas bersifat mengurangi ekuitas gitu. Terus kepemilikan saham treasury tidak diberikan hak-hak pemegang saham. Nah, ini harus diingat ya. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Kenapa sih kayak gitu? Karena share treasury ini kan dimiliki oleh PT itu sendiri gitu ya. Jadi nggak ada individu yang memilikinya gitu, melainkan PT itu sendiri yang memiliki. Sehingga kepemilikan saham treasury ini tidak memberikan hak-hak kepada pemegang saham. Kita lanjut. PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp200 pada harga Rp500. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan 20 juta. Artinya kan dia ada 20.000 lembar saham biasa nih. Nah, dia kan ada 20.000 lembar saham biasa. Kita kali dengan 200, itu akan masuk ke share kapital ya. Terus tapi dia jualnya dengan harga 500. Berarti kan 300-nya itu masuk ke share premium, ya kan ya? 500 kita kurangin dengan 200 dapat 300. 300 kita kali 20.000, maka dapat 6 juta. Itu untuk share premiumnya.
dan dia punya laba ditahan senilai 20 juta ya. Nah, ini untuk formasi awal. Terus masuk ke soal. Kemudian pada tanggal 2 Februari PT JKL ini melakukan reakuisisi atau pembelian kembali ya. Jadi saham yang tadi udah diterbitkan, saham biasa, itu kita beli kembali sebanyak 5.000 lembar. Banyak 5.000 lembar dengan harga Rp700. Nah, untuk saham Trisuri itu nanti yang nilai yang dicatat ini yang 3.500.000 ini adalah berdasarkan harga perolehan saham Trisuri. Jadi harus diingat baik-baik ya teman-teman ya. Adalah harga perolehan saham Trisuri, bukan dari nilai par saham biasa gitu ya. Jadi kan nilai par saham biasa tadi kita lihat ya. Nilai par saham biasa itu 200 gitu ya. Jadi 5.000 ini bukan kita kali 200, salah itu kalau kayak gitu. Tapi kita kali dengan 700. Jadi harus kita kali dengan harga perolehan. Jadi harus aku tekankan di sini adalah harga perolehan yaitu Rp700. Jadi 5.000 ini kita kali dengan Rp700, dapatlah nilai 3.500.000 gitu. Jadi kita tidak boleh terpengaruh oleh nilai par saham biasa gitu. Jadi kalau misal di soal itu kalimatnya ada kalimat jebakan nih, misal PT JKL melakukan reakuisisi saham sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga 700 nih, memiliki nilai par 200 gitu ya. Nah kita kena jebak nih, kita kali dengan 200, nah itu langsung salah. Tapi kalau kita yang benar adalah 700 gitu. Jadi 5.000 kita kali dengan 700 dengan harga perolehan, jangan lupa. Maka nanti komposisi sahamnya berubah lagi nih. Kan tadi saham capital ordinary kan nggak berubah ya, tetap 4 juta karena nggak ada jurnal apapun terkait saham capital ordinary, jadi tetap ngikutin yang sebelumnya 4 juta. Share premium juga tetap 6 juta, return earning juga tetap 20 juta. Nah namun nanti di sini akan timbul share Trisuri senilai 3.500.000 dan bersifat mengurangi ekuitas gitu. Nah inilah yang disebut dengan mengurangi mengurangi nilai aset bersih gitu ya. Jadi yang tadinya adalah 30 juta, sekarang nilai ekuitasnya adalah 26.500.000 gitu. Karena ada share Trisuri. Jadi dia bersifat mengurangi dari ekuitas. Kita lanjut ya. Di sini tanggal 2 Maret PT JKL menjual kembali saham Trisurinya sebanyak 500 lembar dengan harga 1.000. Nah, tadi kan kita udah buyback nih atau dari akuisisi. Nah, sekarang kita melakukan retirement atau yang tadinya udah kita reakuisisi, kita jual kembali. Nah, itu disebut retirement. Itu kita catat dulu cash senilai yang kita dapat yaitu 500 lembar dikali dengan 1.000 per lembar, maka dapat 500.000 ya kan. Nah, untuk share Trisuri yang dikredit ya, yang kita kurangi, itu kita dapat 350.000. Dari manakah angka ini? Ini kita pakai angka dari yang 700 sebelumnya, harga perolehan. Jadi setelah teman-teman tadi mencatat Trisuri share yang di awal, itu langsung teman-teman catat tuh harga perolehan waktu belinya berapa. Misal 700 gitu ya. Nah, nanti angka 700 ini bakal teman-teman bawa-bawa terus nih kalau share Trisurinya ini dijual kembali. Nah, share Trisurinya kan dijual kembali nih. Maka nanti share Trisuri yang berkurang ini, yang di sebelah kredit itu adalah senilai dari 700 dikali 500 lembar gitu ya. Maka nanti 300-nya akan masuk ke dalam share premium Trisuri senilai 150.000. Lanjut. Nah, kalau saham Trisuri ini kan karena saham Trisuri ini kita beli dari pasar, kita jual ke pasar juga ya. Maka kan permintaan dan penawaran di pasar itu kan berubah-berubah tuh. Maka nanti harga di pasar pun berubah-berubah gitu ya. Tadi kita jual dengan harga 1.000 nih. Terus sekarang kita mau jual lagi nih 500 lembar di 2 April. Harganya udah berubah, turun jadi 600. Gitu kan. Maka nanti cash kita catat tetap 500 dikali 600 itu 300.000. Untuk share Trisuri tetap kita menggunakan angka yang 700.
Berarti 500 kali 700, 350.000. Nah, untuk share premium ini adalah kita catat 50.000. Itu dari selisih ya. Berarti kan kita rugi 100 ya. Karena kita belinya 700, kita jual 600, kita rugi 100. Kita 100 kali 500 berarti dapat 50.000. Nah, 50.000 itulah yang kita masukkan ke dalam share premium treasury. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan juga apakah saldo saham atau share premium treasury ini ada gitu. Jadi kalau saldonya ada, kita boleh mendebit share premium treasury. Tapi kalau saldonya 0 gitu ya, maka kita nggak boleh mendebit share premium treasury. Melainkan kita ganti dengan retained earning gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih, di sini kan dia share premium treasury ada nih, saldonya 150.000 dari transaksi yang sebelumnya. Coba ya kita lihat transaksi sebelumnya ini. Nah, dia di sini ada nih, share premium treasury 150.000 di kredit gitu ya. Maka kita boleh mencatat transaksi yang ini, share premium treasury 50.000 gitu ya. Karena saldonya masih ada. Istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau saldonya nggak ada, gitu kita nggak boleh. Kita harus catatnya ke retained earning. Contohnya seperti apa di slide selanjutnya. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kan tadi 150.000 nih. Kita sudah pakai 50.000, maka saldo share premium treasury-nya sisa 100.000. Oke. Nah, di tanggal 2 Mei itu harganya makin turun. Jadi 550. Dan kita menjualnya 1000 lembar kebetulan. Maka 1000 dikali 550 jadi 550.000, itu masuk ke dalam cash. Terus share treasury itu tetap memakai angka yang 700, 1000 kali 700 dapat 700.000, itu masuk ke dalam apa tadi? Share treasury, oke? 700 kali 1000 dapat 700.000, itu masuk ke share treasury. Maka selisihnya kan berapa? Dia rugi 150 ya, berarti ya 700 dikurangi 550, berarti dia ruginya 150. Nah, ruginya ini kita kali dengan 1000, berarti dia rugi 150.000, oke? Tapi teman-teman tadi ya, kita tahu bahwa saldo yang tersisa di share premium treasury hanya 100.000, bukan 150.000. Maka 100.000-nya kita masukkan ke dalam share premium treasury. Nah, sisanya yang masih kurang itu kita masukkan ke retained earning senilai 50.000. Gimana kalau nanti dijual lagi nih, terus rugi lagi? Nah, berarti karena share premiumnya udah benar-benar 0, maka kerugiannya kita masukkan ke dalam retained earning sepenuhnya. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir terkait share preference untuk video yang ini ya. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya, itu akan membahas terkait bagi hasil, yaitu dividen. Tapi kita bahas dulu nih share preference atau saham preference. Nah, bedanya saham preference dengan saham biasa atau saham ordinary, saham preference ini biasanya ketika perusahaan itu likuidasi, dia bisa mendapatkan haknya terlebih dahulu dibanding yang share ordinary gitu ya. Jadi saat perusahaan likuidasi kan dijual tuh semua aset-asetnya gitu kan. Maka nanti sisa yang masih ada aset-asetnya itu dibagi dulu nih ke pemilik share preference gitu ya. Kalau pemilik share preference udah kebagian semua, barulah yang share ordinary itu dapat kayak gitu. Dan share preference ini jenisnya macam-macam ya. Bisa juga ada share preference yang bisa dikonversi gitu ya. Maksudnya dikonversi itu dari share preference diubah ke share ordinary itu bisa. Itu disebut dengan sekuritas dilutif. Itu nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Juga dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan. Terus juga dia tidak memiliki hak suara ya. Jadi dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham, dia tidak memiliki vote di sana. Jadi yang memiliki vote itu hanya yang share ordinary gitu ya. Makanya ketika perusahaan itu bangkrut atau likuidasi, share ordinary yang bertanggung jawab lebih banyak dibanding share preference. Makanya pembagian asetnya pun diduluin yang preference baru yang ordinary gitu ya. Karena ordinary kan yang lebih bertanggung jawab karena dia ada di RUPS, sedangkan preference nggak ada gitu ya. Jadi preference ini tidak memiliki hak suara di RUPS, tapi kalau ordinary ada. Nah, sifat preference ini bisa macam-macam nih teman-teman. Ada kumulatif, ada partisipasi gitu ya. Jadi ada kumulatif, non kumulatif, ada partisipasi, non partisipasi,
ada yang dapat dikonversi, ada yang callable, dan juga ada yang redeemable. Nah, untuk kumulatif dan partisipasi nanti ini hubungannya dengan pembagian dividen gitu ya. Untuk dapat dikonversi, callable, dan redeemable ini terkait saham itu sendiri gitu ya. Tapi nanti untuk yang aku bahas mungkin 3 teratas ya, yang kumulatif, partisipasi itu akan aku bahas di video selanjutnya. Untuk yang dapat dikonversi ini akan dibahas di video sekuritas dilutif chapter selanjutnya. Kita lanjut dulu. Ini udah ya tadi ya. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai par 300 dengan harga 1.000 per lembar saham. Maka kita nyatetnya seperti ini. Pertama, cash senilai 5 juta. Itu adalah 5.000 lembar saham preferen tadi kita kali dengan 1.000 per lembarnya nih, harga wajarnya lah ya istilahnya. Jadi dapatlah 5 juta. Terlanjut, share capital preferen dapat 1.500.000 itu dapat dari nilai par. Jangan lupa ya, share capital itu selalu menggunakan nilai par. Berarti 5.000 dikali 300. Tapi tadi ada beberapa opsi ya selain nilai par, yaitu nilai saat pertama kali diterbitkan dan juga nilai yang ditetapkan. Jadi tergantung soalnya menyebutkannya seperti apa. Tapi intinya sama. Kalau di sini dia menggunakan nilai par, maka nilai par kita utamakan 5.000 kali 300, 1.500.000. Maka kan ada lebihnya nih, lebihnya masuk ke share premium preference senilai 3.500.000. Ini sama ya, jadi ini caranya sama seperti share capital ordinary, hanya saja nanti share capital ordinary itu ada opsi-opsi yang lebih banyak seperti share split, ada share treasury gitu ya, jadi bisa dibeli kembali sama perusahaan gitu. Sedangkan share preference ini ya udah share preference aja gitu, dia nggak ada opsi seperti share split gitu ya. Mungkin bisa tapi jarang terjadi karena share preference ini kan bukan saham yang dijual di pasar sekunder biasa gitu ya. Dia ini lebih ke arah saham yang dijual secara khusus lah intinya gitu. Jadi beda dengan saham-saham yang dijual di bursa efek gitu ya. Kalau saham-saham yang dijual di bursa efek kan itu lebih ke arah saham biasa gitu, maka bisa diadakan share split, bisa juga dibeli kembali gitu ya. Jadi perusahaannya ikut belanja di bursa efek gitu. Tapi untuk share preference ini sepertinya tidak ada gitu. Apalagi untuk di materi intermediate ini. Jadi kita fokus share preference hanya jurnal-jurnal yang seperti ini. Paling nanti perbedaannya adalah ketika pembagian dividen gitu ya. Kenapa perbedaannya di pembagian dividen? Karena untuk share preference ini dia memiliki beberapa sifat yang tadi kita bahas. Dia ada yang kumulatif, ada yang non kumulatif, ada yang partisipasi, ada yang non partisipasi kayak gitu. Jadi kita mungkin akan lebih bahas perbedaannya seperti apa itu nanti di bagian dividen, bukan di bagian jurnal penerbitan. Untuk jurnal penerbitan sama intinya, share kapitalnya akan masuk ke dalam nilai parnya akan masuk ke dalam share kapital, dan harga wajar, selisih harga wajar dengan nilai par itu akan masuk ke dalam share premium. Nah, ini udah masuk materi selanjutnya tentang kebijakan dividen. Itu akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon klik like-nya, share, dan juga jangan lupa di subscribe supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.